Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Aryab Nurdiansyah. Saya dari kelas IT 302 Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai materi di sesi 3 yaitu urgensi integrasi nasional. Jadi untuk istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Menurut Ramlan Surbakti tahun 2010, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam bentuk suatu identitas nasional. Kurana 2010 menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Untuk jenis integrasi sendiri, di sini ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Yang pertama, jenis integrasi bangsa. Integrasi bangsa merujuk pada upaya untuk menyatukan berbagai elemen dalam suatu negara atau masyarakat menjadi kesatuan yang kokoh dan harmonis. Integrasi bangsa penting untuk menciptakan stabilitas, keamanan, dan kemajuan bersama. Proses integrasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk budaya, agama, politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa prinsip umum yang terkait dengan integrasi bangsa meliputi: 1. Pemahaman dan menghargai keberagaman, 2. Pendidikan multikultural, 3. Keadilan sosial, 4. Partisipasi politik, 5. Penguatan identitas nasional, 6. Keseimbangan pembangunan, 7. Komunikasi terbuka, 8. Penegakan hukum yang adil. Kita masuk ke dalam jenis integrasi wilayah. Integrasi wilayah merujuk pada upaya untuk menyatukan berbagai wilayah geografis menjadi kesatuan yang lebih besar, seringkali dalam konteks politik, ekonomi, atau sosial. Proses integrasi wilayah dapat melibatkan berbagai langkah, kebijakan, dan inisiatif untuk menciptakan kerjasama dan ketertarikan antar wilayah. Beberapa contoh integrasi wilayah termasuk pembentukan uni atau federasi negara, pembentukan blok ekonomi regional atau kerjasama antar wilayah untuk peningkatan infrastruktur dan pembangunan. Berikut adalah beberapa aspek yang sering terlibat dalam integrasi wilayah. Yang pertama, kerjasama ekonomi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, koordinasi kebijakan. Yang keempat, otonomi daerah. Yang kelima, kerjasama budaya. Keenam, keamanan dan stabilitas. Ketujuh, partisipasi masyarakat. Yang kedelapan, penyelesaian konflik. Kita masuk ke dalam jenis integrasi elit massa. Konsep integrasi elit massa merujuk pada upaya menyatukan atau mengintegrasikan kelompok elit dan massa dalam suatu masyarakat. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti partisipasi politik, kesetaraan ekonomi, dan inklusi sosial. Integrasi elit massa menjadi penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan integrasi elit massa. Yang pertama, partisipasi politik. Yang kedua, kesetaraan ekonomi. Tiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, inklusi sosial. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, pemberdayaan lokal. Yang ketujuh, media dan komunikasi. Yang kedelapan, berkolaborasi dalam pembangunan. Yang kesembilan, kesejahteraan sosial. Lanjut kita masuk ke dalam jenis integrasi nilai. Integrasi nilai merujuk pada usaha menyatukan atau menggabungkan berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang kohesif. Proses ini dapat melibatkan penyeimbangan dan harmonisasi nilai-nilai yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan. Integrasi nilai memiliki peran penting dalam menciptakan keselarasan dalam pandangan hidup, tindakan, dan pengambilan keputusan di berbagai tingkat sosial. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan integrasi nilai. Yang pertama, dialog dan pengertian antar budaya. Yang kedua, pendidikan dan pembentukan karakter. Yang ketiga, etika dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, inklusivitas dan keadilan. Yang kelima, pemberdayaan individu dan komunitas. Yang keenam, lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketujuh, pengelolaan konflik. Yang kedelapan, kepemimpinan dan tata kelola. Yang kesembilan, kesadaran diri dan refleksi.
Kita masuk ke dalam jenis integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku mengacu pada upaya menyatukan atau menggabungkan berbagai perilaku individu atau kelompok dalam suatu masyarakat agar sesuai dengan norma, nilai, atau tujuan bersama. Proses ini melibatkan harmonisasi berbagai tindakan dan sikap agar menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam interaksi sosial. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan integrasi tingkah laku. Yang pertama, norma dan etika sosial. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi. Yang ketiga, pemahaman kebutuhan bersama. Yang keempat, partisipasi dalam aktivitas bersama. Yang kelima, pemberdayaan dan keterlibatan. Yang keenam, keadilan sosial. Yang ketujuh, komunikasi efektif. Yang kedelapan, pengelolaan konflik. Yang kesembilan, pemodelan perilaku positif. Yang kesepuluh, penghargaan dan pengakuan. Jadi untuk pentingnya integrasi nasional adalah dalam negara yang merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara atau bangsa. Tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan tersebut tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Integrasi nasional bukan hanya tentang menyatukan fisik dan geografis, tetapi juga tentang membangun ikatan emosional dan sosial di antara warga negara. Dengan adanya integrasi nasional, suatu negara dapat mencapai potensinya secara lebih efektif dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan bersama. Dan di sini integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Keduanya, integrasi dan disintegrasi adalah proses yang kompleks dan dapat memiliki dampak besar terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi di tingkat lokal, nasional, atau internasional. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini penting untuk merespon perubahan dalam tatanan masyarakat di dunia. Esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapainya tujuan yang diharapkan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Secara keseluruhan, esensi dan urgensi integrasi nasional menyoroti pentingnya menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai keharmonisan, stabilitas, dan kemajuan bersama dalam konteks negara. Nasional menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian itu saja dari saya. Saya Arnurdian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.